Baik, kita akan mulai perkuliahan kita di pagi ini karena waktu sudah tepat pukul 9 di mata kuliah kita sejarah gereja Indonesia. Kita akan nanti buka dari halaman yang akan ibu tunjukkan kepada saudara. Namun sebelum itu juga alangkah baiknya kita berdoa. Si Tommy yang memimpin doa. Amin. Ya. Nah, kita akan masuk di materi perkuliahan kita, saudara, sekalipun ini dalam bentuk perkuliahan online, tapi kita tetap ada di dalam perkuliahan yang dengan maksimal. Saudara, bagaimana masuknya Kristen Protestan dan perkembangannya di tahun 1605 sampai dengan 1910. Jadi Kristen masuk dan berkembang di tahun 1605 sampai 1910 itu di zaman sejarah politik di Asia. Sejarah politik di Asia Tenggara di akhir abad ke-16. Pada akhir abad ke-16 dan permulaan pada abad ke-17. Jadi tolong diperhatikan yang ibu sampaikan di pagi ini. Kristen Protestan dengan perkembangannya di tahun 1605 sampai 1910. Nah, terjadilah suatu peristiwa yang amat penting di sejarah politik di Asia Tenggara pada akhir abad ke-16 dan permulaan abad ke-17. Nah, terjadilah nantinya suatu kekuasaan kolonial dari Portugis atau Katolik ke pihak Belanda atau Protestan. Ya, dicatat sendiri ya, hal-hal yang perlu dicatat. Nanti kalau kita kuis atau kita mau masuk di perkuliahan selanjutnya, saudara, di kesimpulan atau di akhir semester, saudara tidak lagi menjadi ragu. Nah, jadi terjadilah pada waktu itu di Asia Tenggara di akhir abad ke-16 dan permulaan abad ke-17 suatu kekuasaan kolonial dari Portugis atau Katolik masuk ke pihak Belanda atau Protestan. Nah, alasan-alasan tertentu kedatangan Belanda masuk ke Indonesia ada. Itu alasan apa? Itu satu alasan ekonomi, ya kan? Ada alasan-alasan ekonomi membuat Belanda ada di lingkungan, ada di negara Indonesia pada waktu itu karena perekonomian. Jadi Belanda ingin menempuh jalan sendiri dengan sumber kekayaan yang ada di Asia, yaitu apa? Rempah-rempah. Indonesia itu kaya dengan rempah-rempah. Nah, apalagi alasan politik, ya kan? Alasan politik. Di alasan politik inilah, ya kan? Kembali lagi melangsungkan dengan perdagangan dan ingin mengalihkan lalu lintas perdagangan langsung ke Belanda. Karena apa? Supaya alasan politik itu tadi tidak mendapatkan adanya kerugian atau musuh. Ya kan, musuh. Musuh Belanda itu bukan Islam, tetapi apa? Spanyol. Jadi bukan
Islam atau orang Islam atau agama Islam, tetapi Spanyol dan Portugis yang selama ini memonopoli perdagangan di Asia. Jadi Spanyol dan Portugis bersatu, bersatu memonopoli perdagangan di Asia pada waktu itu. Itulah yang membuat Belanda, sehingga Belanda merasa dirugikan atau merasa punya musuh. Musuhnya itu Spanyol dan Portugis dan bukan Islam. Nah, alasan ketiga tadi alasan ekonomi. Yang pertama alasan ekonomi, kedua alasan politik, ketiga alasan agama. Nah, di alasan agama ini yang dianut oleh Belanda tidak sekuat dengan yang dianut oleh Spanyol dan Portugis, ya kan? Tidak sekuat dengan yang dianut oleh Spanyol dan Portugis, sehingga Belanda merasakan bahwa perdagangannya itu, perdagangannya itu rugi karena mereka tidak kuat di dalam keagamaan, berbeda dengan Spanyol dan Portugis. Spanyol dan Portugis mereka kuat di dalam agama, sedangkan orang Belanda itu mereka memang betul-betul tidak kuat di dalam agama, sehingga mereka bisa dirugikan dengan adanya tadi alasan agama. Nah, saudara, demi untuk memonopoli perdagangan antara Spanyol dan Portugis tadi, nah kembali lagi ada daerah-daerah tertentu yang bisa dimonopoli kembali oleh Portugis dan Spanyol. Yaitu apa contohnya? Contohnya Maluku. Nah, itu juga sama halnya dimonopoli oleh Portugis dan Spanyol. Nah, Maluku, kemudian Pulau Jawa. Nah, di tempat inilah mereka ingin mendirikan benteng. Benteng artinya untuk mendapatkan perlindungan dari saat mereka melakukan perdagangan, mengawasi raja-raja Indonesia, ya kan? Sehingga tidak bisa untuk menjual hasil bumi, kekayaan alam Indonesia kepada orang lain, kepada negara lain. Jadi memang betul-betul Indonesia, terutama Maluku pada waktu itu dengan Jawa, dimonopoli oleh siapa? Oleh Portugis dengan Spanyol. Karena mereka takut kalau raja-raja atau tokoh-tokoh yang ada di Indonesia pada waktu itu bekerja dengan orang asing, ya kan? Nah, kejadiannya ini terjadi pada waktu itu adalah di tahun 1605 sampai tahun 1800. 1605 sampai tahun 1800 merupakan babak pertama aliran Protestan yang dikenal dengan kata VOC, ya kan? VOC. Nah, VOC ini terjadi pada waktu itu 1800 sampai 1935 yang pada akhirnya, yang pada akhirnya ada eksistensi dan ekspansi dari VOC itu di Indonesia. Ada ekspansinya terjadi di Indonesia. Apa itu? Yang pertama, Kristen Protestan di zaman VOC. Jadi Kristen Protestan itu ada di zamannya VOC pada waktu itu tahun 1605 sampai 1800. Sebagai pedagang, orang-orang Belanda tidak mengutamakan penginjilan. Itulah tadi menjadikan salah satu kelemahan yang merugikan orang Belanda di zaman rempah-rempah, pengambilan rempah-rempah, pengambilan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jadi kerohaniannya pada waktu itu memang agak merosot pada waktu itu karena
mereka tidak mengutamakan penginjilan, tapi mereka mengutamakan perdagangan. Nah, untuk menjaga kerohanian ini, para pendatang Belanda dan orang-orang Kristen pribumi sedapat mungkin diasuh oleh VOC, ya kan, diasuh oleh VOC, tetapi mereka hanya melaksanakan penginjilan. Dan bila hal itu dimulai dan bila hal itu juga menguntungkan, maka apa yang terjadi? Nah, contohnya tadi kalau Maluku dan Jawa, ya kan, dijaga betul, bahkan di sana dilakukan sebuah benteng-benteng tertentu untuk melakukan perlindungan. Nah, yang paling utama pada waktu VOC sudah ada dan orang-orang Kristen bergabung dengan VOC pada waktu itu. Nah, itu juga hal yang pertama. Kembali lagi Maluku itu ditarik. Maluku itu ditarik supaya memberikan ada satu keuntungan. Ya kan, ada keuntungan. Keuntungannya itu terlihat, saudara. Nah, sedangkan di daerah-daerah Islam, VOC tidak mengusahakan adanya penginjilan. Karena bagi mereka yang sudah Katolik berusahakan untuk masuk ke Protestan. Ya kan? Nah, jadi di bagian daerah-daerah Islam pada waktu itu mereka sudah tahu dan mereka sudah memahami VOC tidak membawa satu penginjilan di daerah Islam pada waktu itu. Karena mereka tahu kalau Katolik sudah ada masuk di Protestan. Selanjutnya, saudara, gereja yang berada tadi di benteng VOC itu didukung dan dibiayai, ya kan? Didukung dan dibiayai. Jadi ada biaya, ada dukungan. Nah, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak berbuat apa-apa untuk membawa Injil keluar. Ya kan, untuk membawa Injil keluar karena mereka ada di lingkungan benteng. Pendeta-pendeta yang berada di lingkungan VOC pada waktu itu digaji oleh VOC. Digaji oleh VOC yang melayani orang Kristen saja. Jadi pendeta-pendeta itu melayani orang-orang Kristen, melayani orang-orang yang mau menerima Injil. VOC tidak ada usaha untuk mendidik pelan-pelan gereja dari orang-orang Indonesia asli, tidak. Nah, itulah menjadi salah satu kelemahan tadinya. Jadi coba kalau VOC tadinya bisa mendidik orang-orang awam, orang-orang Kristen yang mau betul-betul ingin ambil bagian di dalam pelayanan Kristen, kan tidak menjadi salah, malah jauh lebih baik lagi karena dari orang Kristen asli sendiri. Nah, jemaat Indonesia diharuskan untuk menerima tata ibadah, baik itu juga pengakuan iman yang berlaku di Belanda. Pendatang-pendatang pendeta didatangkan dari Belanda. Nah, jadi untuk melayani orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu di Indonesia adalah didatangkan oleh Belanda sendiri, pendeta-pendeta yang datang dari Belanda. Jadi pendeta-pendeta itu digaji oleh ini orang-orang Belanda. Semua kebutuhannya dipenuhi. Jadi supaya pekerjaan Tuhan bisa dengan lebih maksimal dilaksanakan, ya kan? Nah, selanjutnya, saudara, hal yang fatal pada waktu itu ketika VOC mundur pada abad 18, maka gereja juga terseret. Gereja juga terseret, jemaat tidak lagi memperoleh pelayanan. Tenaga-tenaga pribumi belum ada yang mampu untuk ambil alih pelayanan. Nah, itulah tadi yang merupakan kekurangan atau suatu yang perlu untuk diperbaiki. Jadi kedatangan VOC pada waktu itu di Indonesia yang aturannya ada punya waktu tertentu untuk menghandle, ya kan, untuk memperbaiki bahasanya orang-orang Indonesia asli itu ada yang mau merelakan diri untuk dididik menjadi seorang pelayan. Nah, rupanya orang-orang yang dari VOC ini tidak memberikan kesempatan itu kepada orang-orang asli yang ada di Indonesia. Jadi saat ada sesuatu kemunduran yang dirasakan oleh VOC, nah orang-orang Kristen yang ada di Indonesia tidak ada lagi yang melayani mereka.
Maksudnya dari orang-orang pribumi gitu loh. Orang-orang pribumi yang ada di Indonesia tidak ada lagi yang melayani karena mereka memang tidak paham, tidak mengetahui bagaimana caranya untuk melayani. Amin saudara? Amin. Ya kan? Nah, jadi saya rasa saudara si Rini, Derina, Chandra dan Tommy, saya harap paham. Jadi ada waktu, kesempatan pada waktu itu. Kenapa? Kenapa orang-orang Kristen asli yang ada di Indonesia tidak diberikan oleh VOC kesempatan? Jadi kita tidak bisa menyalahkan VOC, tidak. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang-orang Indonesia asli sendiri, tidak. Kalau memang karena seperti itulah dulu keadaannya di masing-masing, seperti itu kondisinya. Nah, tetapi setelah VOC mengalami suatu kemunduran, maka gereja menjadi terseret, bahkan kemerosotan daripada negara terkait itu, serta jumlah pendeta berkurang drastis, bahkan jemaat tidak lagi memperoleh adanya pelayanan dan tidak lagi ada yang memperhatikan secara kerohanian, karena tidak ada yang punya otoritas untuk ambil alih pada waktu itu melayani orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, kita akan perhatikan kalau yang kedua itu adalah perluasan gereja. Tadi yang pertama itu kan maksudnya Kristen. Nah, sekarang perluasan gereja Kristen pada abad 17 dan 18. Sebagaimana tadi kalau di atas sudah disinggung oleh VOC, memperhatikan adanya penginjilan yang ada di daerah-daerah dinilai adalah menguntungkan dari segi perdagangan, menguntungkan juga dari segi kerohanian setelah VOC datang bergabung dengan Indonesia. Bahkan kota Jakarta sebagai pusat politik pada waktu itu dan Ambon sebagai pusat perdagangan, ya kan, merupakan suatu pusat utama bagi gereja Protestan, ya kan. Mereka merasa tersanjung pada waktu itu karena Jakarta pada waktu itu merupakan suatu pusat politik dan Ambon merupakan suatu pusat perdagangan. Jadi orang Indonesia merasa bangga karena ada perhatian secara khusus pada waktu itu kepada gereja Protestan. Namun sebagian besar di daerah Indonesia ini seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ya kan, kecuali Sulawesi Utara. Dan hampir tidak disentuh pada masa ini. Nah, seperti apakah itu dan daerah apa itu adalah Maluku. Maluku sejak Rusia menduduki Ambon di tahun 1605, maka pelayanan gereja ini juga dilakukan di sana. Mula-mula ditempatkan dulu seorang ibu bagi orang sakit. Penghibur bagi orang sakit. Nah, ini terjadi suatu keajaiban di zaman VOC pada waktu itu karena di samping adanya pendeta yang mendoakan orang-orang sakit menjadi sembuh, ya kan. Jadi di tahun 1605 ini menurut sejarahnya VOC menduduki Ambon, ya kan. Pelayanan gereja ini dilakukan di sana. Suatu keajaiban terjadi bagi orang-orang yang sakit, orang-orang sakit disembuhkan. Nah, pada tahun 1615 ditempatkan lagi seorang pendeta di Ambon yang kemudian selama hampir 200 tahun meningkat, ya kan, sampai 167 orang, ya kan, meningkat. Kan maksudnya bukan hanya seorang dia, tetapi ada kemudian ada pergantian selalu. Nah, ada 167 orang. Nah, lalu muncullah pendeta yang bernama Wilton. Pendeta Wilton ini mencetak khotbah-khotbahnya dalam bahasa Melayu yang dipergunakan oleh guru-guru Ambon. Untuk apa? Untuk membentuk majelis atau diaken atau
sintua di gereja pada waktu itu. Jadi keberadaan jemaat di Ambon pada waktu itu dengan datangnya pendeta Winston ini, nah kok banyak itu jadi dibentuk, ya kan, dibentuk, ditranslate, ya kan, ke bahasa Melayu sehingga mereka memahami, dan orang Ambon yang bisa dididik, ya kan, yang bisa dididik di dalam pekerjaannya Tuhan, melihat bahwasanya daerah Ambon betul-betul, ya kan, ada kesadaran diri untuk lebih diwaspadai, dibenahi, ditanami dengan kebenaran firman. Jadi Maluku itu pada waktu tahun 1605 terjadi tadi di sana apa, saudara? Penghiburan bagi orang sakit karena ada keajaiban terjadi. Yang kedua, kita akan lihat di Maluku Utara. Maluku Utara itu paksa, waktu kerja paksa persaingan antara Sultan Ternate dengan Sultan Tidore. Nah, sedang antara VOC dan Ternate terjadi ketegangan sehingga Belanda menggunakan Pulau Bacan sebagai kedudukan utama. Ya kan, jadi antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore itu tadi serta antara VOC. Nah, ketiga hal ini ya kan terjadi ketegangan. Nah, setelah terjadi ketegangan, lalu apa yang terjadi? Ya kan, tak berapa lama kemudian berpindah misi. Yang berpindah misi itu siapa? Ternate tadi. Dari sinilah perangkat penginjilan ke Sulawesi. VOC berpindah misi ke mana? Ternate. Ya kan, berpindah misi ke Ternate. Dan dari sinilah mereka juga punya inisiatif untuk berangkat ke Sulawesi Utara dan Sangir serta Siau. Sangir serta Siau. Tadi berangkatnya dari Sulawesi Utara ke Sangir dan ke Siau. Nah, Halma Merah itu tidak pernah dilayani oleh pendeta siapapun yang berkedudukan di Ternate. Tidak pernah dilayani. Sehingga peninggalan Portugis pada waktu itu yang ada di Halmahera itu yang berkedudukan di Ternate hilang lenyap. Karena tidak ada pendeta yang tergerak untuk melakukan pelayanan di Halmahera itu, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan lihat di Sulawesi Utara. Tadi Maluku Utara, sekarang Sulawesi Utara. Nah, berbicara dengan Sulawesi Utara, saudara, dengan hilangnya kekuasaan Spanyol di Sulawesi Utara tadi tahun 1655, maka pengaruh dari VOC itu mulai kembali masuk dengan diawali dari melayani ribuan orang Kristen di Minahasa. Ribuan orang Kristen di Minahasa, Siau, Sangir, dan Talau, ya kan, terjadi di Sulawesi Utara. Setelah kehilangan dari kekuasaan dari Spanyol di Sulawesi Utara. Nah, terjadi hal ini tahun 1655. Pengaruh VOC ini tadilah yang bisa mengawali, yang bisa membuat suatu pelayanan lagi yang lebih baik lagi, ya kan? Sehingga orang Kristen di Minahasa maupun di Siau, Sangir, dan Talau itu, ya kan, nah, merasakan ada sesuatu yang membuat mereka bergerak, karena orang Kristen sepeninggalan Spanyol pada tahun 1675 Manado mendapat pendeta pertama bernama Montanus, ya kan? Nah, jadi semakin seiring waktu daerah-daerah tertentu ada hati anak Tuhan atau pendeta-pendeta yang tergerak untuk tampil di dalam melakukan pelayanan, ya kan? Tadi Minahasa diselamatkan,
Siau, Samir, dan Talau. Nah setelah itu lagi apa terjadi? Di tahun 1675 Manado mendapat suatu pendeta yang bernama Montanus, ya kan, melayani mereka dengan maksimal. Bahkan ke daerah-daerah tertentu mereka melayani dengan maksimal. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan lihat dan kita akan masuk ke Nusa Tenggara Timur. Wilayah Nusa Tenggara Timur itu sangat menerima perhatian dari VOC karena hasil bumi daripada Nusa Tenggara Timur itu bagus. Jadi VOC sangat ini, ya kan, sangat respect, ya kan? VOC sangat respect. Nah, di timur ada seorang raja yang bernama Perlindungan. Lalu VOC datang untuk minta supaya dibaptiskan agar pelayanan gereja itu bisa kembali didirikan dan sekolah-sekolah bisa didirikan di Kupang. Lalu pendeta ini tadi dibaptis lalu berhak dan punya otoritas, ya kan? Di tahun 1710 nah didirikanlah sekolah di Kupang. Itu tadi di Nusa Tenggara Timur. Karena VOC tadi membawa satu dampak yang positif. Terjadilah pembangunan atau pendirian sekolah di Kupang yang dilayani oleh pendeta dari Jakarta tadi, yang sekaligus juga melayani di Padang, bahkan pantai barat Sumatera, yang pekerjaannya hampir mustahil, ya kan? Jadi pekerjaannya itu merambat, siap dari Kupang, iya kan? Nah kedatangan beliau itu dari Jakarta, siap dari Kupang, melangsungkan lagi pelayanan ke Padang. Setelah itu masuk lagi ke arah barat Sumatera. Jadi pelayanannya itu seperti seolah-olah bagi kita sangatlah mustahil. Dan memang itu realitanya, pekerjaannya itu dahsyat, bagus. Nah, setelah di tahun 1753 sampai 1758 Timor mendapat seorang pendeta. Namun setelah itu Timor terabaikan lagi. Keadaan yang sama terjadi atas Pulau Roti dan Sal, ya kan? Pengkristenan pertama di Pulau Roti tahun 1730 hingga mencapai 1.300 orang Kristen, dan pada tahun 1760 mencapai 6.000 orang Kristen. Tetapi pulau ini diabaikan oleh pelayanan sehingga banyak gereja yang kembali kepada kepercayaan lama. Terabaikan lagi karena tidak ada yang menjadi ini tangan perpanjang. Generasi penerus pada waktu itu sangat minim. Jadi kembali lagi kepada kepercayaan lama. Sedangkan di Pulau Solor dan Flores merupakan daerah yang tidak pernah berhenti dari misi Katolik, ya kan? Tak pernah berhenti dari misi Katolik. Para demonika dibiarkan, ya kan, bekerja terus, sebab Yosef tidak mempunyai perhatian terhadap kedua daerah ini. Apa tadi namanya? Solor dan Flores. Yosef tidak terlalu mementingkan Solor dan Flores pada waktu itu, sehingga kedua daerah ini secara ekonomis dan otomatis tidak ada kepedulian terhadap pekerjaan gerejawi. Nah itulah dia, karena memang Flores tidak memberikan perhatian tadi secara betul-betul, ya kan? Nah saudara, jadi kalau di kesimpulan di abad 16 sampai di abad ke-17 gereja masuk di Indonesia dibangun di atas imperium perdagangan
Metode mereka yaitu gereja dan pelayan Injilnya dikelola oleh negara dan digunakan atas kekuasaan negara. Lebih didahulukan sikap politis dan ekonomi. Nah itu, jadi gereja sudah ada di abad 16 sampai di abad ke-18, tapi di atas apa tadi dikatakan? Imperium perdagangan. Itu makanya gereja yang di atas imperium perdagangan itu dikelola oleh negara. Negara yang mengelola, baik itu dari segi kekuasaan negara, bahkan juga dari segi politik dan ekonominya dikuasai oleh negara, ya kan? Nah, jadi itulah saudara, kedatangan Kristen tadi, ya kan? Dari hal pertama tadi materi kita didahului oleh Belanda. Setelah Belanda masuklah Spanyol dan Portugis, ya kan? Setelah masuk Spanyol dan Portugis, lalu apa yang terjadi? Masuklah VOC. VOC inilah yang lebih banyak berkorban, ya kan? Berkorban, memberikan perhatian secara maksimal buat orang-orang Kristen Indonesia asli. Jadi dengan datangnya VOC ini, ya kan, merambut ke daerah-daerah lain, nama-nama daerah atau kota-kota lain, bahkan ada pendeta-pendeta yang bisa melakukan atau mengangkat doa, bahkan orang sakit disembuhkan. Nah itu dia adalah pengaruh, ya kan, hasil didikan dari VOC tadi saat mereka ada di Indonesia. Jadi puji Tuhan, walaupun terkadang kala ada surut pasang naiknya orang-orang Kristen dari tahun ini ke tahun ini ke tahun ini ke tahun ini, namun saudara, itu semua juga perlu untuk kita syukuri, ya kan? Buktinya sampai sekarang Indonesia kita, ya kan, agama-agama Kristen, baik yang dari Injili, baik yang dari Protestan, baik yang dari Katolik, semakin maju terus, semakin maju. Jadi hasil pengaruh kedatangan VOC pada waktu itu di Indonesia, nah kita lihat sekarang dengan jelas membawa satu keberhasilan yang walaupun dalam tahap-tahap tertentu, ya kan, dalam tahap tertentu ada sesuatu yang terjadi, atau bahkan ada daerah-daerah tertentu yang terabaikan, bahkan ada daerah-daerah tertentu tidak diperhatikan. Namun semuanya itu membawa kesempurnaan supaya generasi penerus tangan perpanjang Tuhan yang bisa dipercayakan oleh tokoh-tokoh Kristen, bahkan pendeta-pendeta yang sudah ditebalkan, atau artinya anak-anak SDT, ya kan, anak-anak SDT. Nah, terutama si Rini, Derina, si Chandra dan si Tommy. Nah, menjadi tangan perpanjangnya Tuhan. Mari maju terus, galakkan pelayanan Tuhan. Daerah-daerah tertentu tetap melakukan penginjilan, di mana Tuhan izinkan dirimu untuk dapat melakukan pelayanan. Itu sangat dibutuhkan dan itu sangat perlu untuk Tuhan dan sangat perlu untuk negara kita ini, agar negara kita ini menjadi suatu negara yang betul-betul takut akan Tuhan. Jadi gereja tidak lagi dikuasai oleh negara, tetapi gereja dikuasai karena adanya otoritas yang diberi kepada orang-orang tertentu, sehingga gereja itu tidak salah. Gereja itu akan maju terus walaupun berbeda dogma, walaupun berbeda merek. Tak masalah merek, tak masalah dogma, tetap kita arahkan pandangan kita untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saudara, mari belajar dengan maksimal dan lebih sungguh-sungguh lagi. Belajar bahan-bahan yang sudah Ibu paparkan tadi dari perkuliahan materi kita, sekalipun dalam bentuk online.
Namun saya percaya saudara akan menggali lagi, lebih banyak lagi pengetahuan yang lebih mantap dari sejarah gereja Indonesia. Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan. Mari kita sehat semua, sehat pemikiran, sehat hati, ya kan? Sehat kantong, ya kan Reni? Si Derina, si Tommy, Chandra, sehat, oke? Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Haleluya. Jangan khawatir, jangan takut karena ada virus corona. Berjuang terus untuk Tuhan. Sejarah gereja Indonesia tetap kita bawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Keajaiban tangan Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kami. Kami sudah belajar dari sejarah gereja Indonesia di pagi ini Tuhan. Kiranya dengan kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang memberkati kami sehingga kami akan mendapatkan keberkatan yang luar biasa dari sejarah gereja atau materi kami di tadi yang kami sudah sampaikan Tuhan akan membuka inspirasi kami supaya kami bisa jadi terbeban di dalam pelayanan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati para mahasiswa ini Tuhan. Seluruh kehidupan mereka Kau tanamkan hati yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Demikian juga Tuhan buat orang tua mereka, berikan kesehatan. Serta juga Tuhan orang kuliah, uang kuliah mereka Bapa, bahkan administrasi lain. Engkau juga yang menolong mereka. Terpujilah Tuhan. Pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang dalam perkuliahan kami. Buat itu di Ampayan tetap dengan penuh sukacita, kekuatan baru dari Yesus. Engkau berkati seluruh para mahasiswa di misi dalam Tuhan. Bahkan keluarga juga kami dokter yang sedang main, istri, anak, dan seluruh anggota jemaat. Keberkatan yang daripada Tuhan, para muslim dan misionaris juga akan mendapatkan keberkatan dari Tuhan. Kami orang berdosa Tuhan, Engkau Maha Pengampun, ampunkan kami akan segala kekurangan dan kelemahan kami. Terpujilah Tuhan kami berdua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dadah, sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Amin. Aja, udah. Haleluya. Buat, udah. Di mana nih?